Sementara itu, seiring dengan meningkatnya angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Tengah, kapasitas ruang isolasi dan ICU yang dikhususkan untuk pasien COVID masih banyak tersedia. Untuk ruang isolasi di rumah sakit, kapasitas ruangan yang tersedia masih mencapai 54,4% dari total sekitar 3.000 ruangan. Sementara untuk ICU, kapasitas yang tersedia mencapai 68,8% dari total sekitar 376 ruang ICU. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo memastikan ruang isolasi dan ICU untuk pasien COVID-19 di Jawa Tengah masih aman. Apalagi saat ini angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Tengah meningkat dan angka kematian terus menurun. Terakhir, dalam kurun waktu 6 hingga 13 September, tercatat angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Tengah naik mencapai 75,12%, sedangkan angka kematian terus menurun dan kini tinggal 2,55%. Menurut Kepala Dinas Jawa Tengah, ruang isolasi di rumah sakit yang menangani COVID-19 di Jawa Tengah kapasitasnya masih tersedia 54,4% dari total sekitar 3.028 ruangan, sementara untuk ICU kapasitas yang tersedia mencapai 68,8% dari total sekitar 376 ruang ICU. Jumlah tersebut belum termasuk ruang isolasi dan ICU cadangan yang ada di 7 rumah sakit di Jawa Tengah. Saat ini untuk Jawa Tengah masih aman, ya. Moga-moga jumlah kasus barunya juga turun sehingga harapan kita tempat tidur itu tidak terpakai, ya, harapan. Yang menggembirakan bagi kita juga adalah angka kesembuhannya semakin meningkat, saat ini sekitar 75%, ya, sedangkan angka kematiannya juga semakin menurun. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pihaknya selain all out untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian, juga memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Selain itu, pihaknya juga fokus menggerakkan ekonomi dan sosial masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan secara sukarela dan sadar tanpa adanya keterpaksaan. Sukses amat, siapa bilang Jawa Tengah biasa aja sebenarnya. Hanya yang perlu kita manage menurut saya kan tidak hanya sekedar angka-angka yang kemudian menjadi grafik dan menjadi perdebatan. Bukan kan? Sekarang kan ada problem ekonomi. Ekonomi siapa yang mau menyentuh? Sekarang ada problem sosial siapa yang mau menyentuh? Gitu kan? Ada basis-basis aktivitas masyarakat yang macet. Bagaimana kita menggerakkan dengan protokol. Nah, ini mesti dibuat seneng. Kan perintah-perintah saja nggak jalan. Wong kita perintah, ayo nganggo masker. Nggak mau kok dia. Lupa Pak, nggak ngerti Pak. Nah, itu harus diingatkan. Nah, cara saya memang mencoba kita cari agar ini masyarakat sedang kita ingatkan tapi dia nggak sadar gitu. Kalau kita ingatkan. Sehingga saya ajak bercanda, terus kemudian lomba yang lucu-lucu tapi berjalan. Meskipun kita gerakkan kekuatan dari kawan-kawan untuk mengatur. Umpama, mosok warung kesayanganku Bufat sampai menjadi tempat itu piye loh. Ya, maka saya bilang, wah jangan-jangan di warung sotonya juga begitu. Ganjar berharap dengan kesadaran bersama dalam mentaati protokol kesehatan, maka akan bisa menggerakkan roda perekonomian dan sosial masyarakat di Jawa Tengah. Astika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.